Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, ketemu lagi dengan aku. Apa kabar semuanya? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Apa sih yang ada di spray itu? Apakah itu susunya tumpah ataukah ngompol? Remaja laki-laki yang sudah berpubertas pasti mengalaminya. Benar sekali, ini adalah mimpi basah. Apa yang dimaksud dengan mimpi basah itu? Dan mengapa remaja laki-laki mengalami mimpi basah? Untuk mengetahui yang lebih dalam, yuk kita bahas, let's go! Sistem reproduksi pada pria terdiri dari dua, yaitu sistem reproduksi dalam dan sistem reproduksi luar. Apa saja sih sistem reproduksi pada pria bagian luar? Sistem reproduksi pria bagian luar terdiri dari yang pertama penis. Nah, penis ini merupakan kelamin luar yang berfungsi sebagai pemanah sperma ke dalam tubuh wanita. Penis ini biasanya terdiri dari 3 bagian. Nah, apa saja bagian itu? Yang pertama, bagian akar. Akar ini biasanya menempel pada dinding perut dan merupakan 3 tabung jaringan epitel, yaitu pasang corpus cavernosa dan 1 corpus spongiosa. Dan yang kedua adalah badan penis. Badan penis ini merupakan bagian tengah dari penis. Dan yang ketiga merupakan gland penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, dan tegak, mengalami ekresi. Lubang uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih dasar gland penis ini disebut korona. Korona ini bukan virus, melainkan dasar dari gland penis. Pada pria yang tidak disunat atau sirkumsisi, kulit depan preputium membentang mulai dari korona menutupi gland penis. Ketika melakukan hubungan seksual, sperma yang terdapat di dalam cairan yang disebut dengan segmen dikeluarkan melalui vas deferens dan penis mengalami ekresi. Lubang utrea, saluran tempat keluarnya sperma dan air kemih, terdapat di umbuk glans penis. Dan sistem reproduksi pria bagian luar adalah skrotum. Skrotum ini biasanya berbentuk kantong pelir yang merupakan kantong yang berisi dengan testis. Berjumlah 2 pasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Dinding skrotum ini mengandung lemak subkutan dan rambut, tapi mengandung sedikit otot. Nah, otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisi testis stabil. Berikutnya adalah sistem reproduksi pria bagian dalam. Nah, apa saja sistem reproduksi pria bagian dalam ini? Yang pertama, ada testis. Nah, apa sih testis itu? Testis ini biasanya berbentuk seperti buah zaitun yang memiliki panjang 4 cm, lebar 2,5 cm, ke dalam 3 cm. Jumlah testis ini biasanya terdiri dari dua, yaitu bagian kanan dan kiri. Letaknya di dalam kantong skrotum. Biasanya berbentuk seperti telur. Testis ini terdiri dari belahan-belahan yang bernama lobulus. Testis ada 2 buah testis, dan biasanya testis kiri agak lebih rendah daripada testis kanan. Di testis terdiri dari 200 sampai 300 lobulus, dan setiap lobulus terdiri dari 3 tubulus seminiferum. Testis dibungkus oleh tunika alabuginea dan tunika vaginalis yang memungkinkan masing-masing testis dapat bergerak bebas dalam skrotum. Di dalam tubulus terdapat sel spermatogenik dan sel penunjang yaitu sertolin. Di
uterus terdapat sel interstitial Leydig. Testis memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama menghasilkan sperma dan yang kedua adalah membuat testosteron, yaitu hormon seks pria yang utama. Sel reproduksi pria bagian dalam yang kedua yaitu epididymis. Nah, apa sih epididymis ini? Epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang menempel di belakang testis dan panjangnya sekitar 7 hingga 10 meter. Sistem reproduksi pria bagian dalam yang ketiga merupakan vas deferens. Apa sih vas deferens ini? Vas deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis dan merupakan saluran yang diikat dan dipotong pada saat fase. Sistem reproduksi pria bagian dalam yang keempat ada vesicula seminalis. Apa sih yang dimaksud dengan vesicula seminalis? Vesicula seminalis merupakan kantong-kantong kecil yang berbentuk tidak teratur dan memiliki panjang 5 hingga 10 meter. Saluran dari vesicula seminalis bergabung dengan vas deferens membentuk ductus ejaculatorius. Nah, ada juga yang namanya saluran ejakulasi. Apa sih saluran ejakulasi itu? Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong segmen dan dengan uretra. Panjangnya kira-kira 2,5 cm. Sistem reproduksi pria bagian dalam yang kelima ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan bagian yang melingkar dari atas uretra dan terletak di bawah kantung kemih. Untuk selanjutnya, bagian sistem reproduksi pria bagian dalam yang ketujuh ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis.